White Flower, RM menduduki puncak tangga lagu iTunes di 87 negara setelah dirilis. Menurut Big Hit Music, pada 3 Desember, lagu utama debut solo BTS RM White Flower dirilis pada 2 Desember pukul 12 AM AST. Secara resmi menduduki puncak tangga lagu iTunes di 87 negara berbeda di seluruh dunia. Judul lagu dari album solo pertama RM Indigo, White Flower bersama Eugene, dengan cepat naik ke puncak tangga lagu iTunes di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, dan lainnya setelah dirilis. Selain itu, RM Indigo juga naik ke puncak tangga lagu album iTunes sekitar 67 negara karena penggemar di seluruh dunia dengan bersemangat mendengarkan album baru yang sangat pribadi dari pemimpin BTS ini. Sementara itu, RM akan menyapa pemirsa melalui berbagai promosi sehubungan dengan perilisan album solo pertamanya Indigo. RM juga menyertakan lagu versi demo di Indigo menunjukkan kejeniusan kreatifnya. Dengan perilisan album solonya Indigo, leader BTS RM perlahan mengungkapkan berbagai konten di mana dia mendalami dan menjelaskan setiap lagu yang direkam, mulai dari maknanya hingga proses kreatif di baliknya. Dari 10 lagu, Change Part 2 mungkin salah satu yang paling mengejutkan bagi penggemar, karena beberapa penggemar menyatakan perang terhadap mantan hipotesis RM setelah membaca liriknya, sementara yang lain terengah-engah mendengar suara lagu yang tak terduga. Tapi kisah pembuatan Change Part 2 hanyalah bukti mencolok dari kejeniusan RM sebagai seorang musisi. Selama siaran langsung setelah perilisan album, RM mengungkapkan bahwa dia merekam lagu itu dalam beberapa menit di rumah Aeon, produser lagu itu dan teman baik RM. Rapper itu menjelaskan bahwa dia sangat mabuk dan pergi ke tempat Aeon di mana dia merekam versi demo dari lagu itu tanpa ketukan apapun. Mikrofon yang dia gunakan juga tidak cocok dengan peredam bising atau perekaman berkualitas tinggi. Dia merekam demo dalam 3 menit dan kemudian Aeon membuat instrumental di sekitarnya. Tapi ketika RM mencoba merekam ulang lagu itu nanti, dia merasa bahwa kehalusan yang diinginkannya hilang dari versi baru. Jadi mereka memutuskan untuk memasukkan demo seperti yang ada di album. Fakta bahwa RM dapat membuat lagu begitu berpengaruh dalam hitungan menit, dan Aeon juga membangun lagu yang intens di sekitarnya tanpa memerlukan batang vokal yang lebih halus, berbicara banyak tentang keterampilan dan kejeniusan mereka. Tak hanya itu, ARMY mengadukan legenda hip-hop Tiger JK menyebabkan dia menegaskan kembali kesetiaannya pada istrinya. Legenda hip-hop Korea Tiger JK juga merupakan pendukung terkenal dari pemimpin BTS RM. Berkat asosiasi ini, dia juga interaktif dengan ARMY yang menunjukkan banyak cinta kepadanya atas apresiasinya yang tulus pada grup. Tapi, pertukaran baru-baru ini antara penggemar dan Tiger JK berubah secara tak terduga ketika ARMY mulai menandai istrinya Yoon Mi-rae untuk mengadu padanya di bawah postingannya sendiri. Tiger JK turun ke Twitter untuk memberi selamat pada RM untuk perilisan album solonya Indigo. Dalam tweet itu, dia juga menyebutkan bahwa dia merasa bangga sekaligus iri dengan RM karena mengantongi kolaborasi dengan Erykah Badu yang tampil di lagu pertama album Hyun. Alasan dibalik kecemburuan ini adalah ketertarikannya yang lama pada Badu yang sekarang dia harapkan untuk melihat di kehidupan berikutnya, merujuk pada lagu oleh Erykah Badu dengan judul yang sama. Sebagai orang paling serius di platform, ARMY langsung bekerja dan mulai menandai Yoon Mi-rae di bawah tweet sebagai lelucon. Tiger JK kembali ke Twitter beberapa jam kemudian untuk mengklarifikasi bahwa dia dulu naksir Badu dan Yoon Mi-rae adalah ratunya sekarang. Pertukaran lucu itu membuat penggemar terpecah saat mereka membayangkan reaksi Yoon Mi-rae terhadap hal ini. Fans juga menyukai Tiger JK yang ikut bercanda, menunjukkan hubungannya yang santai dengan pengikutnya di media sosial. Di sisi lain, alasan kenapa RM tidak mendengarkan musiknya karena penggemarnya. RM mempertinjau lagu dan artis yang ditampilkan di album studio debutnya Indigo di saluran YouTube Tong Tong Culture. Dia mendeskripsikan setiap lagu dengan detail dan menjelaskan makna di balik judul album. RM merangkum perasaannya tentang album dan mungkin musik secara keseluruhan. Di track pertama, Yoon menampilkan Erykah Badu, ada baris yang berbunyi, "Aku ingin menjadi manusia sebelum aku membuat karya seni. Ibarat gambar, manusialah yang membuat musik. Yang penting adalah kehidupan, narasi, ide, dan kemauan yang dimiliki musisi. Ini lebih dari musik yang bagus dan lagu yang bagus. Kupikir siapa adalah pertanyaan yang paling penting. Tolong pahami Indigo sebagai hasil dari ide dan kehendakku."
Rapper itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak mendengarkan musiknya setelah dia merilisnya karena pendengar menambahkan interpretasi dan sentimen mereka. Terakhir, RM mengatakan bahwa dia tidak menjadikan Indigo untuk mengajarkan pelajaran hidup. Sebaliknya, dia berharap ARMY, fandom resmi BTS, akan senang mendengarkan album itu dan menemukan setidaknya satu lagu yang sesuai dengan selera mereka. Yang kedua, Korea Selatan merayakan kemenangan luar biasa tim mereka dengan lagu kebangsaan Piala Dunia Jungkook, Dreamers. Lagu Piala Dunia Jungkook yang menginspirasi Dreamers telah menjadi pokok yang sangat disukai selama pertandingan Piala Dunia. Dicintai oleh para pemain dan penggemar, vokal Jungkook yang indah, lirik yang bermakna, dan melodi yang ceria menambah arti khusus pada permainan. Dreamers dimainkan di hampir setiap saluran berita dan siaran media sosial pertandingan Korea Selatan versus Portugal, di mana Korea Selatan membuat comeback-nya luar biasa di Piala Dunia saat mereka memenangkan pertandingan mereka dengan Portugal 2-1 dan lolos ke babak berikutnya dari 16. Dreamers dimainkan saat Korea Selatan memenangkan pertandingan mereka melawan Portugal, menciptakan momen yang membanggakan bagi para pemain dan penggemar. Lirik yang menginspirasi bergema dengan adegan emosional dari pertandingan dan membuat semua orang merinding atas kemenangan yang luar biasa. Banyak selebritas dan influencer Korea juga memposting di media sosial mereka menggunakan Dreamers untuk merayakan kemenangan Korea Selatan. Netizen Korea sangat bangga melihat Dreamers Jungkook dimainkan di pertandingan itu. Tak hanya itu, Dreamers masuk 10 besar Melon Top 100 mengingat kemajuan Korea Selatan di Piala Dunia FIFA. Pada tanggal 2 Desember, ketika Korea Selatan memenangkan pertandingan grup H FIFA World Cup Qatar 2022 melawan Portugal, Education City Stadium dipenuhi dengan irama energik dari idol BTS. Kemudian, ketika hasil pertandingan grup H lainnya Ghana versus Uruguay memastikan lolosnya Korea Selatan ke babak 16 besar, stadion dipenuhi dengan suara Dreamers yang dinyanyikan oleh Jungkook BTS sebagai soundtrack resmi Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Warga Korea Selatan yang menonton pertandingan di rumah secara bersamaan terkejut dan kagum dengan pentingnya momen itu. Dreamers milik Jungkook yang punya makna tersendiri sebagai soundtrack pertama untuk Piala Dunia FIFA yang dinyanyikan oleh artis Korea, serta lagu pertama yang dibawakan oleh artis Korea pada pembukaan Piala Dunia manapun. Mungkin saja lagu yang paling tepat pada saat itu untuk merayakan kemenangan luar biasa Korea Selatan. Belum lagi lirik Dreamers menggambarkan situasi Korea Selatan hampir secara harfiah. Alhasil pada 3 Desember pukul 12 siang KST, Dreamers milik Jungkook memasuki 10 besar chart domestik tak tergoyahkan, Melon Top 100, dan 3 Desember pukul 14 KST lagu itu telah naik ke posisi 8. Menjelang malam di hari yang sama, lagu itu memuncak di nomor 6 di tanggal lagu tak lama setelah mencapai nomor 7. Saat ini, karena waktu mendekati pukul 4.30, lagu itu berada di nomor 10, masih masuk top 10. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.